Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi tabi'u sunnatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, adakan peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Siapa orang yang harinya itu lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa khasir. Siapa orang yang harinya itu sama aja ame kemarin, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa. Siapa orang yang hari itu lebih buruk dari hari kemarin, maka itu orang celaka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Misbahul Falah, Akhina Al-Aziz Al-Ustaz Ahmad Fauzan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rukun Warga 01 Bapak Sutrisno. Gak pakai terima Adi Sutrisno enggak? Oh, kira pakai terima ya. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Sahrani, kemudian Bapak Dr. Muhammad Jamil, kemudian Bapak Haji Fahmi Yumani, serta guru-guru lain yang mungkin tidak tersebut oleh lisan saya, tidak tampak dalam pandangan mata saya. Teriring doa dari majelis yang mulia ini, semoga semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi dirinya, keluarga dan keturunannya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya arhamar rahimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Masih ada iman dan Islam dalam jiwa raga kita. Kita masih ada umur. Badan kita saat ini masih Allah kasih sehat. Dompet kita buka masih ada isinya. Walaupun kalau udah tanggal di tengah-tengah begini, biasanya yang merah sama yang biru udah pada pakai. Tinggal yang kuning sama abu-abu. Tapi yang kuning sama abu-abu itu yang nyelamatin bapak-bapak dari lokat Jumat. Ya yeah. Karena tidak sedikit bapak-bapak yang berangkat Jumat nukerin duit dulu sama bininya. Ada yang siap buat berangkat sholat Jumat. Nikmat Allah luar biasa.
Oleh karenanya saya sampaikan di mana majelis bahwa sesungguhnya apapun aktivitas kita, jadi apapun kita, sibuk apapun kita, jadi kan Muharram nih, kita sudah berlalu 1445 Hijriah sudah lewat. Waktu berjalan, sekarang kita sudah masuk 1446. Apapun kita, apapun kesibukan yang kita lakukan, apapun kita profesinya, pada hakikatnya kita sedang menuju kepada kematian masing-masing. Saya ulangi sekali lagi. Jadi apapun kita, sibuk apapun kita, apapun aktivitas kita, sesungguhnya yang paling pasti kita perlahan-lahan sedang menuju kepada kematian kita masing-masing. Cepat atau lambat, namun Allah rahasiakan di mana waktu dan tempatnya. Tapi Dia tidak pernah memandang usia. Berapa banyak saudara-saudara kandung kita, keluarga kita yang lebih muda dari kita, mendahului kita. Saya punya engkau 7 bersaudara. Adiknya stroke, segerobakannya berat. Gimana stroke? Makanya kalau orang stroke nggak bisa bergerak, dia berat. Adiknya stroke, terbaring di atas dipan, udah nggak bisa bangun. Abang-abangnya nengokin, bacain Yasin, doain biar sembuh. Yang baca Yasin berangkat atuk-atuk, yang didoain belakangan. Kejadian nyata. Makanya hikmah dari Muharram ini yang perlu kita pikirkan. Kalau Allah panjangkan umur kita, hakikatnya jatah usia kita tinggal di dunia makin kurang. Makanya kalau orang ulang tahun, boleh kita sebut dia panjang umurnya, tapi boleh juga kita sebut dekat matinya. Makin dekat mati, makin kurang jatah hidupnya. Dan Allah sudah kirim utusan-utusan itu di dalam tubuh kita. Masya Allah. Dulu rambut kita hitam pekat. Ini kalau malam minggu begini nih kita ngelancong. Malam minggu nih kan. Ya. Dulu bapak-bapak ngelancong Pak ya. Bener-bener. Masya Allah. Rambut kita hitam cakep. Mau datang ke depan kita nih. Udah nyapu kita. Pakai kaos feather shampoo. Tuh, shampoo sapu dulu. Yang pakai kayak bubuk rinso. Anak kecil gak tahu. Korek ketaliannya. Kayak kaos feather shampoo. Udah keren kita. Kalau sekarang kan sapu kita kan cair tuh. Kalau dulu kayak bubuknya rinso. Kaos feather shampoo namanya. Masya Allah. Selesai kita nyapu rambut kita pakai minyak rambut. Orang aring. Dulu orang aring ya, di botol yang encer. Orang aring di warung habis, kita beli tanco yang kentelan. Tanco habis, bris yang lagi encer. Bris habis, lavender. Masya Allah. Yang kaleng opal. Keren banget rambut kita dulu. Lalu nemplok nyerosok. Sekarang mulai memutih. Ada yang orang alim banget pakai cimulu. Kita pikir orang alim masih jalan botak paling. Turun ke bawah lagi mata kita. Dulu zamannya metang layangan. Metang karena sekarang kita seperti metang. Dulu metang layangan balanya panjang bener. Ya. Pakai duri gerendam. Pun segentar nggak ada sekarang ya Allah ya. Pakai duri gerendam tuh biar nyantel. Gilasannya mampu. Layangan kelap-kelip
dan zaman Jokowi kacang. Sebenarnya bukan kacang yang salah. Dulu zaman Soeharto giginya masih 4, masih lengkap. Sekarang giginya udah pada berangkat, makanya kacang sekarang kagak enak. Turun lagi ke bawah, badan kita gagah dulu. Tengah malam pakai kaos doang, berangkat ke pasar minggu pakai CB Glatik. CB Glatik, ya, zaman dulu Pak RW ya, CB Glatik. CB Glatik gak ada Vespa yang putih gak lahir-lahir. Tengah malam kita jalan pakai motor kenceng, gak masuk angin tuh. Sekarang pakai jaket pulang rok. Utusan kematian pelan-pelan udah ada hingga di tubuh kita masing-masing, yang menjadikan hidup kita semakin dekat dengan kematian. Tahunnya tahun baru, tapi tambah usia kita tambah dekat dengan kematian. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang kami tambahi usianya, ya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangin sedikit-sedikit. Tuh yang saya bilang tadi, dulu kita gagah, sekarang mulai lemah. Dulu kita gagah banget lari, jalan segala macam, sekarang udah mulai sakit gitu. Acara maulid, acara hadir majlis taklim baru ketemu sebentar setengah jam udah pengen nonjol. Udah mulai gak enak. Itu utusan kematian. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sebagai hikmah dari Muharram tahun baru Islam? Yang jelas bertambah usia kita, berkurang jatah usia kita hidup di dalam dunia. Allahu Akbar. Kita bagaimana kita menyiapkan kehidupan depan? Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian, hendaklah setiap diri melihat, mempersiapkan apa yang sudah dia siapkan untuk hari depan, yaitu kematian, dan hari depan yang berikutnya akan kita hadapi. Udah siapkan apa kita? Ini momen daripada tahun baru Islam, momen kita buat brengsek semua. Apa tujuan hidup orang Islam? Apa visi dan misi kehidupan kita? Dan apa yang mesti kita perbaiki dari tahun ke tahun? Ada 3. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih, 3 konsep visi kehidupan orang Islam, 3-tiganya mesti diberesin. Atina fid dunya hasanah, dunia kita mesti sukses, dunia kita mesti berhasil, dunia kita mesti kaya. Tapi jangan lupa wa fil akhirati hasanah juga. Gimana sholat kita? Gimana ibadah kita? Gimana hablum minallah dan hablum minannas kita? Itu diperiksa juga. Dan yang ketiga, wa qina adzabannar, hindari kami daripada api neraka. Oh, ini kehidupan jangan terlena kita. Ini 3-tiganya mesti imbang nih. Tapi banyak orang lebih mementingkan apa? Kehidupan dunia. Dia rela berangkat gelap pulang gelap. Dia rela berangkat pagi pulang sore. Tapi buat ibadahnya, ada orang yang berangkat pagi pulang sore? Allah, gak ada. Padahal apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apapun yang kita senang di dunia ini, apapun yang kita raih di dunia ini yang merupakan sesuatu yang kita pengen-pengen, tidak ada yang ujungnya tidak ada bosan. Apapun yang kita inginkan, oh Masya Allah, apapun yang kita kejar, apapun yang kita dambakan, apapun yang kita senangi dalam kehidupan ini, tidak ada yang ujungnya gak bosan. Betul? Lihat motor etek, cakep, kita kumpulin duit, ya.
kita cicil, bayarnya kita rela. Kita datang ke dealer, pesan tuh motor, kita telepon dealernya, kapan turunnya di motor? Insya Allah 2 hari lagi Pak, motornya datang. 2 hari kemudian di ujung kita ada nongkrong, motor kita mau datang, kita pengen turun motor kita, enteng, masya Allah. Kita tuntut, tetapi ngomong, balik kredit, sila aja tadi ya. Itu sehari 2 hari rumah kita lapin mulu, cucinya disetir, nggak mau dipegang semua. Ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, gimana? Bosan, biasa aja. Pengen punya rumah, kita kumpulin duit kita, kerja berangkat pagi pulang sore. Udah kumpul duit kita bangun rumah yang kita pengen. Kita pertama kali jadi di rumah seneng banget kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasa aja. Bosan, ngelihat lagi yang lain, rumah yang lain, pengen lagi. Itu kehidupan dunia begitu. Dan sudah jadi sunnatullah bahwa apapun yang ada di dunia ini ujung-ujungnya bosan. Termasuk bini gimana Pak? Bini gimana bini? Hah? Bini dulu bini kita tuh cakep gak? Sekarang? Bini kita dulu cakep gak? Sekarang? Malam minggu begini gak berani kita ngelancong, ngerebek, gak berani kita, udah rapi kita, masya Allah, berangkat udah keren-keren, kita beli kolonyet, oleh itu kolonyet, ada bahasa sekarang tisu basah yang wangi, wangi banget kita, wangi dapat rumahnya, sampai sana juga bini kita, masya Allah nyambutnya tuh calon bini gitu, luar biasa, ya Allah ya Rabbi. Kita disambut datang, minum apa Mbak? Kopi, ada tutupannya, ada tatahannya. Ya, dulu jangan benar-benar. Ya, anak 1 tutupnya hilang, anak 2 tatakannya hilang, anak 3 tuangnya hilang. Tuh, begitu. Ya Allah. Ujung-ujungnya begitu doang semuanya. Lihat bini tetangga lebih cakep. Bini kita begitu kan bosan itu kehidupan. Oleh karena saya katakan tadi, kita perlu dalam tahun baru Muharram ini periksa diri kita masing-masing. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya apa? Periksa 3 hal tadi itu. Ini urusan dunia gimana saya nih? Masih sama kayak kemarin aja rezeki saya atau lebih banyak? Kalau sama aja seperti kemarin, maka kita masih dihitung rugi dalam agama. Masih dibilang orang rugi kita kalau masih sama sama kemarin. Artinya apa? Kita mesti giat lagi kerja. Setelah kita bekerja berangkat pagi pulang sore, apa lagi yang bisa kita kerjain yang bisa mendatangkan rezeki yang halal? Mesti begitu. Yang muda-muda terutama nih, Anda masih panjang perjuangan Anda. Nanti anak Anda bakal besar, anak Anda bakal kuliah, perlu biaya banyak, nanti mereka butuh tempat tinggal dan sebagainya. Kalau bukan dipersiapkan dari sekarang, rugi kita, ketinggalan kita. Agama sampai bilang begitu, kalau sama dengan yang kemarin, tuh orang rugi. Apalagi hari sekarang lebih buruk dari hari kemarin. Wah, celaka tuh orang kata agama atau kata Rasulullah ini. Ya. Kemudian ibadah kita berisi. Setelah begitu getolnya kita ibadah, tinggal masalah ibadah kita mencari uang, tinggal masalah ibadah kita gimana kira-kira ibadah kita. Allah. Untuk ada majlis taklim di sini. Tapi saya yakin kalau yang hadir kayak kue cincin ya sih.
Di pinggir banyak orang kosong. WC kan gitu. Tengah-tengahnya ada orang. Ini kita kadang kurang perhatian masalah agama. Padahal yang saya bilang tadi, ajal datangnya agak pernah kompromi. Kadang dia datang dadakan walaupun waktu dan tempatnya dirahasiakan Allah. Lalu apa yang berharga bagi orang yang kembali kepada Allah? Tentunya adalah amal soleh. Ini dari urusan sholat tadi. Rukun dalam sholat yaitu diantaranya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ada takbir intiqal, ada takbiratul ihram. Takbir intiqal, takbir untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau takbiratul ihram, ini takbir yang kita memutuskan segala hal dan hanya untuk mengerjakan perbuatan sholat saja. Kalau takbiratul ihram jatuhnya rukun, kalau takbiratul intiqal, takbir intiqal jatuhnya sunnah hanya. Nah, yang rukun ini urusan takbiratul ihram aja kita apakah sudah benar dalam sholat kita? Tulisannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapnya huruf mahmuz, huruf yang berhembus. Kalau ada kertas di depan mulut kita menyebut huruf kaf itu, pada saat yang menyebut kaf Allahu Akbar, kertasnya goyang. Itu huruf mahmuz. Waktu kita takbiratul ihram, benar nggak takbiratul ihram kita? Berapa banyak orang baca takbir Allahu Akbar? Ada nggak? Kita dengar tuh kalau lagi takbiran, macam-macam modelnya baca takbir. Allahu Akbar. Ada yang baca takbir Allahu Akbar. Ada yang sebelum kaf. Ada lagi yang baca takbir Allahu Akbar, yang artinya apakah Allah besar? Ada lagi yang baca Allahu Akbar, bahasa panjang benar. Apa artinya tuh? Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar apa artinya? Allah beduk. Beduk. Akbar itu artinya beduk. Ini di jurusan sini aja. Kalau kita salah, gak sah sholat kita, batal sholat kita. Kenapa? Rukunnya salah, rukunnya rusak, maka rusak sholat kita, ulang. Ini urusan ibadah. Belum rukun yang lain nih dalam urusan sholat. Dari mulai baca Fatihahnya, Allahu Akbar. Saya ngajar ngaji, bapak-bapak itu baca Fatihah baru benar 4 bulan. Berapa banyak orang baca Fatihah Bismillah, baca basmalahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hak gede semua. Padahal dia hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, padahal hak kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, hak gede lagi dibaca, padahal hak kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, kalau kita mah betul benar kata kalau Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka, yaknya bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim kaf, bukan mustaqim huruf kaf. Salah. Dia huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Berapa banyak orang baca ghairil maghdubi 'alaihim? Jadi semua. Ada yang baca ghairil maghdubi 'alaihim. Itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah cuma ba, jim, dal, tokof. Baju di toko itu baru dipantulin. Ada
Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Padahal tiba al-tasydid. Bagaimana kita mesti bacanya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu baru dipantun. Lakum dinukum waliyadin, orang baca. Lakum dinukum waliyadin. Padahal di lam barisnya kasrah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Saat kita baca at-ta'awun atau kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas, berapa banyak orang yang baca Qul huwallahu ahad? Qulnya pakai kaf, Qulnya huruf ka, padahal hurufnya apa? Qaf. Mestinya dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Kalau kita baca pakai qaf Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu esa. Tapi kalau kita baca pakai kaf, pakai ka Indonesia gitu ya, Qul huwallahu ahad artinya makanlah Tuhan itu satu. Allah, ini urusan ibadah yang bisa menyelamatkan kita setelah kematian kita ini amal soleh, yang bisa ngapusin dosa-dosa kita, sholat kita. Tapi sejauh mana kita sudah periksa ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita memperjuangkan untuk kebahagiaan dunia. Oleh karenanya saya menasihati diri saya sendiri, kita semuanya, ayo kita tiga-tiganya diperiksa. Dunia harus sukses, sejauh mana harus tambah kesuksesan. Lalu akhiratnya yang sering banyak orang lupa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengajian banyak, orang pada kagak mau ngaji ya. Padahal nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditanya bukan ijazah kita S1 ya, saya rasa di semua S3 semua nih, sama kayak saya S3 ya, SD, SMP, SMA, S3 semua, minimal S3 semua. Tapi sebegitu tekun kita mengejar ijazah yang di hadapan Allah mungkin tidak ada artinya, yang dikubur saat menghadap malaikat munkar nakir tidak ada artinya. Yang berarti adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sejauh mana sudah kita mulai revisi, mulai memperbaiki, dan mulai menekuni agar ibadah kita jadi benar. Yang saya sampaikan baru titik yang kecil dari sholat kita dan dari bacaan Quran kita. Jadi kalau baca Quran nih Pak, pengajian ngaji baca Quran itu biasanya kayak kembang jambu. Pertama yang datang 30, penutupan 3 orang. Dia gengsi ketahuan nggak bisa ngaji. Padahal gengsi itu yang mengusir siapa? Syaitan Pak. Dia bikin kita malas, dia bikin kita gengsi. Agar apa? Agar kita jadi temannya di neraka kelak. Agar ibadah kita kagak benar, agar ibadah kita kagak maju-maju. Dia hembusin padahal ilmu qiraah, ilmu dasar dalam ibadah kita. Ya Allah. Jadi sebelum kita belajar tafsir tinggi-tinggi, sebelum kita belajar asbabun nuzul dan sebagainya, qiraahnya dulu nih fasahah dalam bacaan-bacaan sholat kita perbaiki dulu. Kenapa? Karena banyak bacaan-bacaan sholat yang memerlukan makhraj huruf yang betul. Yang kalau makhrajnya tidak benar akan rusak sholatnya dan sholat kita sia-sia. Ya Allah ya Rabbi, sebagai manusia kita pasti dosanya jangan terus ya. Gak ada manusia bersih dari dosa. Harapan kita ibadah kita. Bukankah sholat ini adalah penghapus dosa? Bukankah puasa itu penghapus dosa? Tapi kalau ibadah kita lakukan tidak dengan ilmunya, kita nggak mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya Allah, dosanya jalan, ibadahnya kok kosong. Itu yang sayang. Oleh karenanya itu kembali saya ingatkan diri saya sendiri, kita semuanya nih Pak, di momen Muharram, tahun baru kita buka lembaran baru.
Apa lembaran baru? Periksa 3 lembaran tadi. Bagaimana kehidupan dunia kita, bagaimana ibadah kita buat kebahagiaan akhirat, bagaimana kita mencegah daripada masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa. Kita periksa dulu. Kalau sekarang kita masih melaksanakan yang wajib-wajib, tambahin yang sunnah-sunnah. Kalau kemarin kita masih berbuat dosa, ulanginlah dikit-dikit. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya dari waktu ke waktu, semakin panjang usia kita, semakin dekat kita dengan ajal. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ada manfaatnya buat saya. Ingat, maut tidak pernah memandang usia, maut tidak pernah memandang tempat. Kalau sudah waktunya, tidak akan ada yang bisa mencegah. Cuma satu, orang yang akan bahagia menghadapi kematian bagi mereka yang beramal soleh dan mempersiapkan hari depan, yaitu hari kematiannya dan kehidupan setelah kematian. Demikian, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah terus berikan kita hidayah. Semoga Allah terus berikan kita taufik untuk dapat mampu melaksanakan ibadah dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, tidak panjang-panjang saya berbicara. Bagi saya, buat apa panjang kalau nggak masuk? Mendingan pendek masuk. Artinya kalau bapak dari maghrib nih katanya ya kan ya, ada di sini mulai acara. Kalau saya panjang-panjang, nanti takutnya sudah lek bahasa Betawi gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Haji Ahmad Nurul Hasim Isagih mata Allah bihi bihi wa nafa'na bi ruhihi amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah makmurkan rezekinya, Allah jaga ilmunya, Allah tambahkan ilmunya, dan Allah berikan manfaatan dalam ilmunya. Terima kasih. Dengan berakhirnya acara ini pada hari ini, maka kita selesai sudah dengan acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Untuk doa penutup kita mohon kepada Bapak Sesubana untuk menyampaikan, untuk memimpin doa penutupnya. Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna bil iman wa inna bil iman wa sunna bil iman wa laqina jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma atina min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana rabbana bi rahmatika arhamar rahimin bi fadlika ta'ala bi subhanaka wa ta'ala ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup, maka tuntas sudah acara kita malam hari ini. Sebagai pembawa acara, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dan makmum sholat sementara serta jemaah-jemaah dari tempat sebelah, dari Masjid Darul Taqwa, Darul Hikmah, dan Masjid Al-Falah. Terima kasih. Mudah-mudahan langkah kaki dari rumah ke sini sampai pulang kembali jadikan catatan amal kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, pasti tidak boleh kesalahan,
Mohon didoakan dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.